Setengah Gunung Yichang runtuh, Bendungan Tiga Ngarai membuka semua 11 pintu air. Bendungan Tiga Ngarai dilaporkan melepaskan air melalui semua 11 pintu air selama 1 hari penuh. Kekuatan air digambarkan seperti 10.000 kuda yang berlari dan mengaum, dengan jumlah air yang setara dengan volume Danau Barat yang dikeluarkan setiap 3 menit. Pada tanggal 17 Juli postingan baru di platform video pendek China, Douyin, menyatakan bahwa penduduk di hulu dan hilir Sungai Yangtze menderita akibat bencana ini. Lebih menakutkan lagi, pada tanggal 18 Juli beberapa pengguna platform X melaporkan bahwa terjadi longsor besar di desa Jiajiatin, kota Guizhou, Kabupaten Zigui, Provinsi Hubei, setelah pelepasan air banjir dari Bendungan Tiga Ngarai. Video menunjukkan jumlah tanah dan batu yang sangat besar longsor dari gunung dengan cepat, menunjukkan bahwa setengah dari gunung mungkin telah runtuh. Longsor juga merusak jalan-jalan gunung, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Para pengguna internet terkejut, menyatakan setengah dari gunung di Yichang telah runtuh. Sementara itu, pengguna internet dari Hubei melaporkan situasi di tempat lain. Salah satu laporan menyatakan bahwa Kabupaten Shishu di Jingzhou hampir tidak bisa bertahan. Laporan lain mencatat bahwa pagi ini ketika saya berangkat kerja, pulau di Baishiashu masih terlihat, tetapi saat saya kembali, pulau itu telah tenggelam. Selain itu, seorang penduduk lokal menggambarkan di depan rumah kami ada kolam ikan seluas 50 akre dengan kedalaman sekitar 2 meter. Volume air yang dilepaskan dalam peristiwa banjir ini melebihi 50.000 meter kubik per detik, yang berarti dapat mengeringkan kolam ikan hanya dalam 1 detik. Banyak pengguna Douyin menyatakan frustrasi mereka, mempertanyakan mengapa air hanya dilepaskan setelah hujan deras dan mengapa semua pintu air harus dibuka sepenuhnya. Apa yang mereka lakukan sebelum hujan mulai turun? Regulasi macam apa yang melibatkan penyimpanan air selama kekeringan dan melepaskannya selama banjir? Beberapa mengeluh, bukankah bendungan ini seharusnya mencegah banjir selama 100 tahun? Selain itu, mereka menunjukkan bahwa pintu air hanya dibuka selama keadaan darurat. Apakah tidak ada rencana sebelum keadaan darurat? Baik daerah hulu maupun hilir sangat menderita. Seharusnya ada penyelidikan menyeluruh. Menanggapi kekhawatiran ini, beberapa netizen mengkritik PKC karena membangun bendungan terutama untuk keuntungan. Mereka menyoroti bahwa waduk di China seringkali gagal memenuhi tujuan yang dimaksudkan untuk pencegahan kekeringan dan pengendalian banjir, dan lebih fokus pada menghasilkan pendapatan. Mereka menunjukkan bahwa stasiun hidroelektrik kecil terkait disewakan, air dijual kepada petani selama kekeringan, dan waduk digunakan untuk budidaya ikan, sehingga setiap ton air menjadi sangat berharga secara finansial. Mereka mempertanyakan bagaimana mereka bisa melepaskan air untuk mengatasi kekeringan. Mereka juga mencatat bahwa hanya selama hujan lebat yang luar biasa, pihak berwenang membuka pintu air sepenuhnya, yang kemudian mengakibatkan banjir di daerah hilir. Dengan pelepasan air banjir dari Bendungan Tiga Ngarai, banyak kota di hilir dari Hubei di utara hingga Jiangqi di timur laut China menghadapi potensi bencana. Banjir di Suizhou, Hubei telah menyebabkan setidaknya 4 kematian. Karena usaha terus-menerus PKC dalam menyembunyikan skala sebenarnya dari bencana, jumlah korban yang dilaporkan diduga sangatlah kecil.